Shalom, selamat malam buat kita semua. Selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada malam hari ini. Saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan sepanjang hari hingga pada malam hari ini. Saudaraku, mari kita sama-sama melayani Tuhan pada malam hari ini. Yang walaupun kita berbeda tempat dan hanya pakai HP saja, tetapi kita bisa sama-sama melayani Tuhan dengan pulsa data yang kita miliki. Ketika saudara membagikan kepada orang lain atau membagikannya di grup, itu sudah banyak orang yang diberkati dengan pulsa data yang saudaraku miliki. Maka dari itu, sembari saudaraku mengikuti ibadah live streaming ini, bagikan kepada teman Facebook atau teman grup saudaraku, atau ajak menonton bareng. Semakin banyak kita membagikannya, semakin banyaklah jiwa-jiwa yang diberkati Tuhan pada malam hari ini. Ini ada orang dari Sabah, dari Malaysia. Dia bilang begini kepada saya, Ibu Pendeta, saya sangat diberkati sekali dengan ibadah live streaming setiap malam. Kami sudah sangat rindu untuk datang di gereja, tetapi di Sabah masih belum diizinkan untuk pergi ke gereja karena corona. Jadi dengan adanya ibadah live streaming ini, serasa kami sudah ibadah di gereja satu keluarga. Jadi kami mengikuti ibadah live-nya ibu saja. Nah saudaraku, banyak orang yang belum bisa melakukan ibadah-ibadah oleh karena masih lockdown. Jadi mari sama-sama kita menjadi berkat. Banyak orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan ada lagi yang bilang begini kepada saya, Ibu Pendeta, kenapa Ibu Pendeta tidak bikin ibadah live itu di YouTube saja? Saya katakan, bukan saya tidak mau untuk bikin di YouTube, sangat mau, karena kalau bikin ibadah live itu di YouTube, jangkauannya kan luas, sangat banyak jangkauannya. Tetapi kendalanya, saya belum bisa bikin ibadah di YouTube karena belum memenuhi target, persyaratannya 1000 subscribe. Nah, kalau sudah 1000 subscribe, baru saya bisa bikin live. Sebabnya setiap malam saya bilang kepada saudaraku, saya mohon dukungan di dalam pelayanan, kunjungi channel saya yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Di subscribe atau tekan tombol subscribe jikalau subscribe saudaraku itu masih berwarna merah. Jangan tindis lagi, balik lagi dia merah, jadi berkurang, kan begitu. Jadi tekan tombol subscribe, di like, di komen, dan bagikan juga kepada teman-teman grup yang lainnya. Begitu. Jadi itu alasannya saya minta saudaraku mendukung di dalam pelayanan untuk mengunjungi channel mengadakan ibadah live streaming di YouTube. Memuji Tuhan, kita akan menyembah Dia. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu dari berbagai suku bangsa, dari berbagai provinsi, dari berbagai ibu kota. Kami menyatu. Kami satukan visi kami satukan misi, kami satukan roh, bertemu di udara. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap HP yang dipegang oleh anak-anak-Mu, Engkau mengurapi Tuhan, sehingga aliran urapan dari sini boleh mengalir bagi semua anak-anak, siapapun mereka yang mengikuti ibadah ini, bahkan ketika mereka membagikannya, semua juga merasakan urapan daripada Allah. Jaringan internet terus Engkau memberkati. Segala pekerjaan setan, iblis, roh jahat yang mencoba untuk mengganggu ibadah kami pada malam hari ini,
Kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, Engkau yang bekerja, berkarya bagi kami. PLN. Terima kasih Bapak. Mari saudaraku, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Katakan dari awal, haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau
dahsyat. Yesus, Kau Allah yang memelihara kami, pertolongan-Mu bagi kami, kasih-Mu melimpah bagi kami, anugerah-Mu bagi kami, kemurahan-Mu bagi kami. Oleh kuasa darah-Mu Kau basuh kami, di dalam darah-Mu kudus, kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan, di dalam nama Tuhan Yesus ada jaminan hidup yang Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis dikalahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kerajaan iblis diruntuhkan, dilumpuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu, pertolongan-Mu ajaib. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Melimpah kasih-Mu, melimpah anugerah-Mu, melimpah berkat-Mu, melimpah memuaskan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Lawatan-Mu bagi kami. Ini kami anak-anak-Mu datang merendahkan diri di kaki-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu, jamahan-Mu, urapan-Mu Yesus. Api kebangunan rohani Kau curahkan bagi kami. Api Pentakosta membakar jiwa kami. Urapan-Mu Roh Kudus bagi kami. Haleluya. 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 Di sini ku berdiri menanti, ku berharap pelayan kasih-Mu. Rindu hadirat-Mu, rindu lawatan-Mu, ku percaya akan kuasa Roh-Mu. Di sini ku bersujud berdoa, ku percaya hanya kepadamu. Sebab Kau Allah yang setia, selalu menjagaku. Ku bersyukur hanya kepadamu. Bapa, Kau Allah yang hebat, tak terhingga anugerah-Mu bagiku. Ku berseru, ku berserah hanya kepadamu. Sebab Kau Allah yang penuh kasih. Bersama-sama katakan kembali dari awal pujian ini. Haleluya. Di sini ku berdiri menanti, ku berharap pelayan kasih-Mu. Rindu hadirat-Mu, rindu lawatan-Mu, ku percaya akan kuasa Roh-Mu. Di sini ku bersujud
selalu menjagaku. Ku bersyukur hanya kepadamu. Bapa, Kau Allah yang hebat, tak terhingga anugerah-Mu bagiku. Ku berseru, ku berserah hanya kepadamu, sebab Kau Allah yang, oh Bapa, Kau Allah yang hebat, Bapa, Kau yang hebat, tak terhingga anugerah-Mu bagiku. Ku berserah hanya kepadamu, sebab Kau Allah yang penuh kasih. Bapa, Kau Allah yang hebat, tak terhingga anugerah-Ku. Ku berseru, ku berserah hanya kepadamu, sebab Kau Allah yang penuh, sebab Kau Allah yang penuh kasih, sebab Kau Allah yang penuh, oh haleluya, sebab Kau Allah yang penuh kasih. Engkau Allah yang mengasihi kami, haleluya, haleluya. Ini kami datang merendahkan diri di kaki-Mu, Yesus. Roh Kudus, Roh yang manis, Roh yang lembut, Engkau ada bagi kami, membawa kami semakin dekat dan semakin dekat lagi kepadamu, bawa kami masuk dalam dekapan kasih-Mu, semakin dalam urapan-Mu bagi kami, oh Yesus, semakin dalam Kau tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ajaib anugerah-Mu, ajaib kemurahan-Mu, ajaib jalan-jalan-Mu bagi kami, Yesus. Sebab itu biarlah setiap suku bangsa datang bersujud di hadapan-Mu, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Sebab Yesus, Engkaulah Raja, Yesus, Engkaulah Tuhan, Yesus, Engkaulah Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi kami Bapa. Teruslah Roh Kudus-Mu berkarya bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, jangan lupa, mari kita melayani Tuhan bersama-sama dengan kita bagikan ibadah live streaming ini. Ajak nonton bareng. Sementara saudaraku mengikuti live ini, saudaraku bisa juga bagikan. Ada petunjuknya di sana toh. Bagikan, ajak nonton bareng supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Dan dukung saya di dalam pelayanan ini supaya saya bisa mengadakan ibadah live streaming itu langsung di YouTube. Jadi kalau sudah langsung di YouTube itu kan jangkauannya luas. Maka dari itu kunjungi channel saya yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Tekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Haleluya. Kita naikkan pujian sukacita bagi Tuhan Yesus.
dia bertahta di atas puji-pujian yang kita naikkan. Maka ketika dia ada di sana, segala beban-beban kesusahan kita itu semuanya tersingkir. Bahkan iblis yang mencoba untuk mengganggu kita pun juga akan tersingkir, sebab dia takut mendengar nama Tuhan Yesus dikumandangkan. Maka dari itu saudaraku, mari dari tempatmu duduk, boleh saudaraku bangkit berdiri sambil engkau bertepuk tangan. Naikkan pujian ini kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan rasakan hadirat Tuhan turun bagimu. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas oh nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengikuti firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri, mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Haleluya, saya percaya semuanya kita penuh dengan sukacita. Sekali lagi jangan lupa bagikan ibadah live streaming ini supaya semakin banyak
teman-teman kita yang mengikuti ibadah ini, dan mereka semuanya diberkati Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Hati kita untuk firman Tuhan. Biar hati kita menjadi lahan yang subur tempat firman Allah ditaburkan. Minta pimpinan Roh Kudus agar firman Allah memberkati kita, agar firman Allah yang ditaburkan itu menuntun di setiap jalan kehidupan kita. Minta tuntunan daripada Roh Kudus agar pikiran kita tertuju hanya kepada sabda Kristus, tidak mengembara ke tempat lain. Urapan Allah tetap ada bagi kita. Kembali katakan dari awal. Ketika dalam kesesakan ku datang merangkul salibmu, aku berseru di hadapanmu, ku bersujud di bawah kakimu. Di dalam
kasih Bapa. Roh Kudus terus Engkau berkarya bagi kami semua dan mengurapi hamba-Mu, mengurapi firman yang akan disampaikan. Dan firman Allah itu memberkati kami semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Jangkauan firman Allah itu yang berkuasa untuk memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Apakah saudaraku dalam sukacita? Amin. Saya percaya Roh Kudus terus berkarya di dalam kehidupan kita semuanya. Dan ketika kita mengizinkan Roh Kudus bekerja mengambil alih seluruh kehidupan kita, maka kita akan merasakan damai. Saya teringat dengan bangsa Israel, saudaraku. Ketika mereka dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian yaitu kota Kanaan. Di dalam perjalanan itu harusnya saudaraku itu hanya 2 minggu saja jalan kaki dari Mesir ke kota Kanaan. Tetapi mereka berjalan kaki itu sampai 40 tahun loh. Nggak kira-kira. Bayangkan sampai 40 tahun. Yang harusnya mereka tempuh itu hanya 2 minggu saja. Kenapa sampai bisa 40 tahun? Bukan 40 hari, 40 tahun. Bayangkan saudaraku 40 tahun berjalan. Dan di dalam perjalanan itu tidak mulus. Mereka juga kadang-kadang berperang. Apakah itu pagi, apakah itu malam, apakah itu siang. Terus mereka menunggu aba-aba dari Tuhan. Kalau Tuhan Allah bilang tengah malam, mereka bangun, berjalan. Mereka harus berjalan. Musuh sudah datang. Berperang, angkat senjata. Kenapa itu bisa terjadi, saudaraku? Alasannya apa? Kok begitu capek mereka? Jawabannya adalah karena bangsa Israel tegar tengkuk dan kepala batu, alias keras kepala. Mereka nggak sabar menunggu waktunya Tuhan, sehingga mereka menciptakan jalannya sendiri. Orang yang nggak sanggup, orang yang nggak sabar menunggu waktunya Tuhan, maka kan capek sendiri, saudaraku. Kenapa saya katakan demikian, bahwa bangsa Israel itu nggak sabar menunggu waktunya Tuhan? Ketika Musa naik ke atas gunung Sinai untuk berdoa, bertanya kepada Allah, 30 hari atau 1 bulan ada dia di sana. Di sana dia menerima 10 hukum Taurat. Karena mereka menunggu Musa yang gak turun-turun, mereka berpikir mungkin Musa sudah mati di atas. Lalu mereka mengambil apa? Mengambil emas, anting-anting mereka, kalung mereka. Mereka lebur dalam api. Mereka bikin patung. Ya. Dan itu mereka sembah. Mereka berpesta. Mereka menciptakan jalannya sendiri. Nggak sabar menunggu. Mengandalkan kekuatan. Mengandalkan pikirannya. Jadi kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mengandalkan pikiran kita sendiri. Kita akan capek, saudaraku. Harusnya kan mereka itu sudah ada di dalam perjalanan yang merendahkan diri kah? Karena apa? Karena kan mereka sudah diperbudak di Mesir. Harusnya kan bersyukur. Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari perbudakan itu. Tetapi mereka bersungut-sungut. Mereka berkata, Musa, kurang lebarkah tanah untuk menguburkan kami di Mesir? Kenapa kau harus bawa kami keluar? Di Mesir kami makannya lengkap.
ada susu, ada keju, ada bawang pre, ada daging, ada roti, semua lengkap. Di sini makanan kita setiap hari hanya burung puyuh, mana, atau roti tak beragi yang turun dari sorga. Bosan mereka. Saya mau berkata kepada saudaraku, di dalam pimpinan Tuhan itu nggak jenuh, nggak bosan saudaraku. Tetap berada di dalam koridornya Tuhan itu nggak menjenuhkan, nggak membosankan saudaraku. Kita sendiri yang membuat kita tuh bosan di dalam hadirat Tuhan. Sehingga suatu ketika pernah ada, saya mau kasih ilustrasi. Ada seorang bapak-bapak yang sudah tua, sakit, sekarat ini. Lalu malaikat maut datang, memberitahukan kepadanya bahwa dia akan dipanggil Tuhan, kembali kepada Sang Pencipta. Bapak mau pilih mana? Sorgakah atau neraka? Lalu bapak tua ini tadi bilang, aduh malaikat, bagaimana saya mau memilih? Sorgakah, nerakakah? Saya belum pernah melihat itu sorga seperti apa, neraka itu seperti apa. Oke, baik. Lalu malaikat ini buka tirai sorga. Begitu dibuka tirai sorga, bapak tua yang sakit ini tadi lihat, aduh, bosan. Masa menyanyi, tepuk tangan, bangkit, berdiri, bermazmur, menyembah. Aduh, malaikat nggak level. Masa di sorga nanti begitu-begitu aja tiap hari, pagi siang malam, pagi siang malam. Sementara di dalam Alkitab mencatat apa? Ada kesenangan, ada sukacita. Lah itu begitu-begitu terus tiap hari, bosan. Tutup sudah. Sekarang buka tirai neraka itu seperti apa? Lalu malaikat bilang, pikir dulu. Tidak, bosan. Lalu dibukalah tirai neraka. Segala keindahan ada di sana. Wanita cantik seperti gitar Spanyol ada di sana. Yang kutilang, kurus, tinggi, langsing ada di sana juga. Yang modelnya seperti drum juga ada. Semua tempat piknik ada, tempat rekreasi ada, pubkah ada, semua lengkap. Lalu dia bilang, ini dia malaikat. Aku pilih neraka ini saja, tutup sudah. Bapak pikir-pikir dulu. Jangan asal pilih. Tidak, saya pilih itu saja. Sebab sorga tadi itu kan bosan, masa begitu-begitu saja tiap hari. Nanti bapak tua tidak menyesal? Tidak. Begitu dicabut nyawanya saudaraku, dilemparkan masuk ke dalam neraka. Sampai di neraka apa yang terjadi? Dia disiksa. Haus, mau pengen minum, gak ada air. Lapar, mau pengen makan, gak ada makanan. Jangankan makanan, minuman. Racun untuk mau bunuh diri aja pun gak ada di sana, saudaraku. Ingin mati dia. Gak ada, gak bisa. Dia cari-cari itu malaikat itu di mana itu yang mencabut nyawaku tadi malam itu. Oh, begitu dia lihat dari jauh dia panggil-panggil. Malaikat sini. Kau tipu-tipu saya. Kenapa bapak tua? Lah, kemarin itu kenapa kau kasih tunjuk neraka itu indah? Sementara sorga itu kau kasih tunjuk itu yang membosankan. Lalu mana keindahan itu? Kenapa saya malah disiksa di sini? Ya, itu sudah. Kan kemarin saya sudah bilang. Pikir-pikir Jo. Jangan sembarang pilih. Itulah kesenangan dunia. Hanya bisa memberikan kesenangan semu sementara. Tetapi kalau sorga. Jadi waktu yang kemarin itu, pas saya buka itu pas saya buka tirai itu pas iklan. Jadi yang saya buka itu yang kau lihat itu iklan, bukan itu sesungguhnya neraka. Jadi dunia ini hanya bisa memberikan iklan. Hanya bisa memberikan iklan saja saudaraku, tidak kekal. Kesenangan dunia ini tidak kekal.
kesenangan sorga itulah yang kekal. Jadi jangan berkata, aduh bosan, mengikut Tuhan itu bosan, menjenuhkan. Tidak, saudaraku, tidak. Berdoa itu bukan menjenuhkan, beribadah itu enggak menjenuhkan, bangun pagi-pagi itu enggak menjenuhkan. Tidak, saudaraku. Jadi bangsa Israel itu, karena mereka mengandalkan tenaga, mengandalkan pikiran, mengandalkan kekuatan dunia, makanya sampai 40 tahun mereka. Jadi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan pikirannya sendiri, maka dia akan capek sendiri. Iya toh, capek sendiri. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Dari Yeremia pasal 17. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dikatakan di sini orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, hidupnya itu seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Katakanlah di tepi sungai. Saudaraku tahu sungai? Kali. Coba lihat pohon yang tumbuh di tepi kali atau di tepi sungai. Musim kemarau dia tetap tegak berdiri daunnya, enggak gugur, enggak layu. Nah, ibarat kata seperti itulah hidup kita ini. Kalau kita mengandalkan Tuhan, sungai atau kali itu adalah Kristus, pohon itu adalah kita. Akar pohon itu kan sampai di sungai, sehingga tidak mengalami kekeringan. Nah, firman Allah yang terus kita baca, terus kita dengar, doa-doa kita, itu yang membuat kita berakar di dalam firman Allah, hidup di dalam firman Allah. Sungai itu adalah firman Allah, sehingga ketika musim kering pun datang, kita tidak rasa khawatir. Panas terik, musim kering, artinya adalah ketika sekarang ini loh, kan musim kering ini, ya toh, dengan adanya corona ini semuanya macet. Bukan hanya jalan lagi yang macet, ekonomi pun macet, pekerjaan macet, usaha macet, semuanya macet. Nah, di dalam kemacetan itu, kalau kita masih mengandalkan pikiran kita, kalau masih mengandalkan kekuatan kita, maka kita akan capek sendiri dan menderita seperti bangsa Israel tadi. Firman Allah berkata, orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pikirannya, akan seperti apa? Lihat di dalam ayatnya yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Wahyu pasal 3 berkata, anak yang kukasihi, orang yang kukasihi, yang kuhajar dan kutegur. Maka itu relakanlah hatimu. Supaya lebih jelas, saudaraku, kita lihat di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga, ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah.
Ketika kita mengandalkan pikiran kita, ketika kita mengandalkan kekuatan kita, ketika kita mengandalkan ilmu yang ada pada kita, ketika kita mengandalkan keluarga atau orang lain, dan kalau Tuhan Allah masih mengasihi kita, Dia akan hajar kita. Bukan diajar ya. Kalau diajar itu beda dengan dihajar. Dihajar itu dipukul. Seperti siapa? Daud. Saudaraku, Raja Daud itu pernah loh dihajar Tuhan dia. Iya, kenapa kok dihajar Tuhan? Iya. Semua tentaranya termasuk Uria, orang yang paling diutamakan di dalam peperangan, ikut berperang. Daud malah pergi pulang, santai di rumah. Santai di rumah dia. Dia naik di tingkat 2. Lantai 2 rumahnya. Dia duduk di sana santai. Dia lihat dari atas ada perempuan mandi di bawah. Harusnya kan begitu dia melihat ada perempuan mandi kan dia tutup matanya dong. Ini memang dia tutup matanya, tapi dia tutup mata begini. Ada yang mandi. Dia menginginkan perempuan itu. Dia melakukan sesuatu kepada perempuan itu. Singkat cerita, dia suruh suaminya perempuan itu, Uria, ada barisan paling depan di dalam peperangan, supaya dia terbunuh mati di sana, dan dia bisa bebas mengambil perempuan yang bernama Isabel itu. Padahal kemenangan, kejayaan, keberhasilan, harta kekayaan, semua sudah Tuhan berikan bagi Daud. Tetapi dia masih bisa melakukan kesalahan seperti itu. Dan apa yang terjadi? Karena Tuhan sayang kepada dia. Di dalam kesalahannya itu, karena dia mengandalkan pikirannya untuk melakukan kesalahan, maka Tuhan Allah memanggil Nabi Nathan untuk menegur Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepada dia, Nabi Nathan menegur, menasihati dia. Yang walaupun dia raja, ketika dia dinasihati, dia tidak marah. Apa yang dia lakukan? Dia datang merendahkan diri di kaki Tuhan. Menangis, berpuasa. Ketika dia ditegur, diberitahu dia punya kesalahan. Saudaraku, kalau kita lagi ditegur Tuhan karena mengandalkan kekuatan kita, jangan menjauh dari Tuhan. Jangan lari dari Dia. Jangan tetap andalkan pikiranmu. Jangan tetap andalkan orang lain. Jangan kau tetap andalkan kekuatanmu. Mari meratap di kaki Tuhan, tiarap. Tiarap di kaki Tuhan. Akui semua. Yang ku alami ini karena memang kesalahanku, Tuhan. Saudaraku, Tuhan seringkali menghajar kita di bidang apa? Karena Dia sayang kepada kita. Di dalam kesalahan kita, di dalam kesombongan kita, di dalam keserakahan, di dalam keegoisan kita, Tuhan seringkali menegur apa? Yaitu keuangan kita. Karena dengan adanya uang ini kan manusia sombong. Saya kan banyak uang. Yang diandalkan kan uang. Saya kan banyak uang. Apapun nanti bisa saya beli. Saya bisa atur si A, si B, si C dengan saya kasih uang. Yang walaupun kelakuan kita ini salah, ketika kita kasih uang, orang lain bilang, oh iya benar. Iya kau benar, kau hebat, kau hebat, kau hebat. Jadi seringkali Tuhan menghajar kita itu di bidang keuangan. Daud kan tiarap dia di kaki Tuhan. Berdoa, berpuasa, memohon pengampunan Tuhan. Nathan berkata, iya, Tuhan tidak mencabut nyawamu. Tuhan masih memakai engkau. Tetapi apa yang dicabut darimu? Anak dari perempuan itu.
anak dari istrinya Uria yang kau ambil menjadi istrimu, anakmu itu akan mati. Akan mati. Dan itu yang membuat Daud bertobat. Jangan sampai ada sesuatu yang mati dari diri kita ini, baru kita bertobat seperti Daud. Ketika ada kesusahan, mari kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Jangan engkau tetap mengandalkan kekuatanmu. Jangan berkata, aduh jenuh, capek, bosan. Saya mau berkata sekali lagi, mengikut Tuhan, menjadi orang Kristen itu tidak membosankan, saudaraku. Tidak. Tidak membosankan. Enak. Jangan sampai apa yang dialami oleh Daud, kita alami. Mari merendahkan diri di kaki Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan sampai ada sesuatu yang mati dari diri kita. Jangan sampai pekerjaan kita mati. Ya toh? Jangan sampai ada yang mati di dalam diri kita ini. Seperti pujian tadi, Tuhan pimpin langkahku, Tuhan pimpin langkahku, Tuhan tuntun di perjalananku. Betul enggak? Betulkah Tuhan yang memimpin langkah kita? Atau kita sendiri yang mengambil jalan? Kita sendiri yang menentukan jalan kita? Kalau memang benar Tuhan yang memimpin langkah kita, mari andalkan Tuhan, karena setiap orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan diberkati. Tetapi orang yang mengandalkan kekuatan pikirannya, tenaganya sendiri, maka dia akan menjadi orang yang terkutuk, kata Tuhan. Saya percaya kita semua yang mengikuti ibadah ini, pasti kita semuanya pernah dihajar oleh Tuhan. Atau mungkin hari ini ada yang masih dihajar oleh Tuhan. Bukan suatu kebetulan engkau sedang dihajar hari ini, tetapi mari merendahkan diri di kaki Tuhan, supaya Tuhan memulihkan semua apa yang sudah hilang dari diri saudaraku. Apakah keuanganmu hilang? Apakah kebahagiaanmu hilang? Apa yang hilang dari dirimu akan ditumbuhkan Tuhan kembali ketika engkau merendahkan diri di kaki Tuhan, seperti Daud merendahkan diri di kaki Tuhan. Meratap. Dan jangan pernah mempersalahkan Tuhan, saudaraku, ketika kita ada di dalam persoalan atau penderitaan. Ketika kita merendahkan diri, sudah pastilah mujizat terjadi. Sekali lagi saya mau berkata, mujizat tidak mendatangkan kita semakin dekat kepada Allah. Tetapi penderitaan, itu yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Lalu kita menerima mujizat. Harus ada penderitaan itu. Kenapa enggak terus saja berkat, terus saja enggak ada masalah? Kenapa Tuhan izinkan ada masalah? Supaya kita tidak menjadi orang yang serakah, supaya kita tidak menjadi orang yang lupa akan Tuhan. Itu sebabnya ada kadangkala kita di dalam kesulitan, di dalam masalah, di dalam kekurangan. Itu maksudnya Tuhan, supaya kita tetap memanggil-manggil namanya. Banyak toh orang yang lupa dengan penciptanya. Dulu aja, waktu masih belum ada uang, belum ada pekerjaan, menangis. Air mata, air hidung, air mulut bercampur jadi satu. Sesudah ada pekerjaan, doa enggak lagi. Sibuk katanya,
ibadah enggak lagi. Kalau ditanya, kenapa kemarin enggak ibadah? Aduh, saya sibuk dengan pekerjaan saya. Saya sibuk sekali dengan pekerjaan saya, enggak ada waktu. Itu sifat manusia, saudara. Maka dari itu mari andalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang terus memberikan waktu untuk Tuhan, orang yang terus memberikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, tidak lupa ibadah, tidak lupa doa, tidak lupa untuk membaca dan merenungkan firman Allah, plus melakukan apa yang menjadi bagiannya. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah tidak lupa untuk mendukung pekerjaan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang mengembalikan milik Tuhan. Ada bertanya begini kepada saya, saudaraku. Ibu pendeta, kan firman Tuhan bilang di dalam Maleakhi 10 itu kita harus mengembalikan milik Tuhan. Lalu kemana kita kembalikan milik Tuhan itu? Apakah di gereja kita beribadah atau kita berikan ke tempat lain? Lalu saya tanya begini, saya kasih ilustrasi kepada dia. Kalau engkau sedang makan di warung A, kenyang di sana, lalu kau bayar di warung A apa warung B? Ya di warung A dong. Karena kan saya makan di warung A, jadi saya akan bayar di warung A. Demikian juga dengan 1/10 dari milik Tuhan itu. Di mana engkau makan dengan kenyang, arti kenyang adalah kenyang rohanimu, bertumbuh rohanimu. Maka kembalikanlah ke sana milik Tuhan itu. Kalau di tempat engkau terdaftar menjadi anggota jemaat, engkau tidak kenyang secara rohani, enggak bertumbuh rohanimu di sana, tetapi di tempat lain bertumbuh rohanimu, ya kembalikanlah milik Tuhan itu di tempat di mana engkau bertumbuh rohanimu. Karena mereka yang memberikan makan rohanimu. Sampai engkau bertumbuh, sampai engkau mengerti tentang kebenaran firman Allah. Karena dari situ engkau makan. Nah, saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang tidak pernah lalai untuk mengembalikan milik Tuhan. Kenapa? Karena milik Tuhan itu 1/10 itu akan memagari usahamu. Melindungi usahamu dari kegagalan, kerugian, kebangkrutan, belalang pelahap semua. Setia di dalam mengembalikan milik Tuhan, itu akan memagari setiap usaha kita. Jangan andalkan pikiran di dalam hal mengembalikan milik Tuhan. Jangan andalkan pikiran di dalam hal mendukung pekerjaan Tuhan. Jangan andalkan pikiran di dalam hal bisnismu, karirmu, usahamu. Andalkan Tuhan. Jangan andalkan pikiranmu. Andalkan Tuhan saja. Ketika engkau ditegur oleh Tuhan, seperti Raja Daud, merendahkan diri di kaki Tuhan, tiarap, berdoa, berpuasa, menangis, maka ada pemulihan. Dan Tuhan sangat berkenan kepada Raja Daud. Itu sebabnya Mesias keturunan dari Raja Daud. Dia ditegur, langsung dia merendahkan diri di kaki Tuhan. Engkau yang sedang dalam pemulihan, tetaplah merendahkan diri di kaki Tuhan. Engkau yang sedang ditegur oleh Tuhan, mari merendahkan diri. Katakan, ini aku Tuhan. Kesusahan yang ku alami ini karena ulahku sendiri, karena dosaku,
Karena aku mengandalkan kekuatanku, bukan mengandalkan Engkau. Mohon pengampunan dari Tuhan. Tetap berdoa, tetap berdoa. Amin. Seperti apa getirnya kehidupan yang kau sedang alami sekarang ini. Seperti apa pahitnya kehidupan yang sedang kau alami saat ini. Teruslah mengandalkan Tuhan. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Yang walaupun menurutmu seolah-olah tidak ada jalan lagi. Tidak mungkin. Ke kanan, ke kiri, depan, belakang, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tetapi ingat, masih ada jalan keluar, yaitu menuju ke atas. Tuhan Yesus yang memberikan pertolongan kepada kita. Mari kita angkat pujian yang berkata, saat tiada jalan, ketika kita menghadapi persoalan. Engkau sedang hadapi di dalam masalahmu pada saat ini. Berhentilah mengandalkan kekuatanmu. Berhentilah mengandalkan pikiranmu. Jalan sulit membuat engkau tidak mampu di dalam menghadapi persoalan. Datanglah merendahkan diri di kaki Tuhan, meratap, berdoa, berpuasa. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan pikiranmu. Jangan andalkan orang lain, jangan merasa jenuh atau bosan di hadapan Tuhan. Mari memilih merendahkan diri di kaki Tuhan, meratap, tiarap di kaki Tuhan. Sebab hanya nama Tuhan Yesus yang mampu untuk memberikan pertolongan, yang mampu untuk membebaskan dari segala kesusahan, kesulitan hidup. Hanya nama Tuhan Yesus yang mampu melepaskan engkau dari semua penderitaan persoalanmu. Ketika engkau berharap kepada manusia, tak satu pun bisa menolong. Tetapi ketika engkau datang
kepastian di sana. Dia tidak pernah menolak anak-anaknya yang datang kepadanya meminta tolong. Apa saja yang kita butuhkan, Dia akan memberikannya. Asalkan dengan yakin, dengan segala kerendahan hati, kita datang kepadanya. Kembali katakan dari awal pujian ini, saat tidak ada jalan, saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Panggil, katakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku penghargaan. Oh, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Amin, amin, haleluya. Tuhan Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Tetap engkau berada di dalam hadirat Tuhan. Serahkan semua persoalanmu kepada Tuhan. Dia ada bersama dengan engkau. Dimanapun engkau berada hari ini, di pulau mana, di provinsi mana, di kota mana, di desa mana, di kabupaten mana engkau berada hari ini, Dia ada. Dia ada di sana. Di setiap persoalan yang kau hadapi, Tuhan Yesus ada di sana. Dia tidak membiarkan kita seorang diri. Dia tidak bisa meninggalkan kita seorang diri karena Dia tahu kita tidak berdaya. Dia tahu kita tidak mampu. Yang Dia butuhkan hanyalah kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Pengakuan kita, akui semua kesalahan, akui semua kesombongan kita, akui segala keegoisan kita di hadapan Tuhan. Akui semua dosa di hadapan Tuhan, supaya ada pemulihan. Ada pemulihan terjadi di setiap persoalan, di setiap penderitaan. Imani pada malam hari ini Tuhan Allah bekerja. Dia berkarya untuk memulihkan keadaan kita, memulihkan keadaanmu. Apapun masalah yang kau hadapi hari ini, percaya Tuhan Yesus sanggup. Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan semuanya itu. Sebab Dia Allah yang hebat. Kembali katakan dan imani bahwa Tuhan Yesus menolong engkau. Haleluya.
nama Tuhan Yesus yang menyelamatkan ekonomimu, pekerjaan. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang memulihkan keadaan. Percayalah. Percaya dengan sungguh apapun keadaanmu, hari ini Tuhan Yesus pulihkan, Tuhan Yesus jawab semua pergumulanmu, Tuhan Yesus sembuhkan penyakitmu. Percayalah, hari ini engkau telah menerimanya dan katakanlah, terima kasih Tuhan, engkau telah selesaikan semua, sakitku telah sembuh, ekonomiku dipulihkan, pekerjaan dipulihkan, karir dipulihkan, utang semua dibayar oleh Tuhan. Katakan demikian, terima kasih Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat dan belum kita terima. Artinya adalah di dalam doa, jangan lagi meminta, tetapi buatlah seolah-olah doa itu engkau telah terima dengan berkata, terima kasih Tuhan Yesus, engkau telah memberkatiku. Walaupun engkau belum melihat kenyataan itu, tetapi imani dengan engkau berkata, terima kasih engkau telah menjawab doaku, maka itulah yang terjadi. Katakan di dalam doamu hari ini, engkau telah menerima pemulihan itu. Katakan, aku telah menerima pemulihan itu. Aku telah disembuhkan. Ekonomiku sudah disembuhkan. Ekonomiku sudah disembuhkan. Katakan, ekonomiku telah disembuhkan. Bahkan semua utang piutang semua sudah diselesaikan oleh Tuhan. Katakan demikian, maka itu terjadi. Katakan, terima kasih Tuhan untuk solusi yang kau berikan, untuk masalah yang kuhadapi. Katakan demikian di hadapan Tuhan, maka itu terjadi bagimu. Untuk seterusnya mari merendahkan diri di kaki Tuhan seperti Raja Daud. Andalkan Tuhan sepenuhnya. Jangan lagi mengandalkan pikiran, jangan lagi mengandalkan kekuatan, jangan lagi mengandalkan apapun. Hanya andalkan Tuhan Yesus saja. Semua anak-anakmu ini Bapa, dimanapun mereka berada yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini, kami percaya pergumulannya telah dijawab oleh Tuhan. Ekonominya telah dipulihkan, sakitnya telah disembuhkan. Yang sakit pada tenggorokannya telah disembuhkan. Yang sakit pada telinganya telah disembuhkan. Yang mengalami kanker payudara hari ini telah disembuhkan. Mereka yang terkena virus corona telah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih berfirman-Mu bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat pemulihan. Terima kasih buat jawaban doa yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Kau amat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, selesai sudah ibadah kita pada saat malam hari ini. Jangan lupa bagikan ibadah live streaming ini kepada teman-teman grup atau ajak nonton bareng, supaya kita sama-sama melayani Tuhan. Dan jangan lupa dukung kami di dalam pelayanan dengan mengunjungi channel saya yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Tekan tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan dibagikan juga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.